Dakwah fenomena. Dakwah fenomena. Dipersembahkan oleh tim dakwah dalam kubur bersama Ustadz Kubur Gus Jamil. Sebuah metode dakwah lain dari yang lain yang pasti membuat Anda termenung dan insya Allah dapat menggerakkan hati Anda untuk lebih bertafakur akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah dalam kubur, di mana sang dai dimakamkan layaknya mayat dan dapat berdakwah dari dalam liang lahat. Metode ini telah dirintis oleh Ustadz Kubur Gus Jamil sejak tahun 2006 dan telah berdakwah di berbagai penjuru, mulai dari Pulau Jawa sampai Sumatera. Semoga dengan dakwah ini dapat mengingatkan kita kepada kuasa Allah dan menambah iman serta ketakwaan kita, dan semoga bermanfaat bagi diri kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Segala puja, puji lengkap, utuh hanyalah milik-Mu ya Allah. Bukan milik saya, dan yakin bukan milik saudara-saudara saya yang hadir saat ini ya Allah. Namun jikalau ucapan kami ya Allah, penampilan kami ya Allah, kehadiran kami ya Allah semata berharap pujian kepada makhluk-Mu, ampuni ya Allah, amin. Ampuni ya Allah, amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirisari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala jaqala lono wong becicat sekarat nanging banjur taubat iku luwih hebat tinimbang wong pinter nanging keblinger, tinimbang wong ngerti nanging orang lakoni, tinimbang wong alim kitab nanging natap-natap tambah sambar gelap. Lagu neng menungso ora bakal suka yen orang duwe pusaka kuwi tapi dudu kuwi. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ustadz wal ustadzah, para cerdik cendikia, alladzina lam yuzkar ismuhum wahidan la tangkusu ta'timan wa takriman, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Kepada aparat pemerintah baik sipil maupun militer, dari atasan sampai bawahan, alladzina lam yuzkar ismuhum wahidan, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku tercinta, yang saya yakin yang hadir semua di sini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, amin. Kalau tidak dimuliakan tidak mungkin dikumpulkan, saudara. Manusia selalu punya perkumpulan, ahli maksiat punya perkumpulan, narkoba punya perkumpulan, penggemar nyanyian yang sia-sia punya perkumpulan. Alhamdulillah, aku dan kalian juga punya perkumpulan
yang saya yakin perkumpulan majelis zikrul maut ini, majelis zikir manaqib ini perkumpulan yang membuat bangga Rasulullah. Amin Allahumma. Bapak Ibu, panas, saya pun demikian, panas sudah keringetan, belum lagi di dalam tidak ada lubang rekayasa sama sekali. Doakan semoga nanti saya bisa berdiri di sini lagi, Ibu ya. Jadikan apa yang sampean lihat, apa yang sampean dengar itu ilmu. Ini insya Allah kali ke-7 di daerah Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Alhamdulillah. Dan selepas ini insya Allah besok tanggal 5 pagi di Purwodadi, Ketapang kalau nggak salah. Insya Allah pagi di sana. Doakan Bapak semoga tidak ada halangan. Namun andai kata ini adalah akhir kehidupan saya, ikhlaskan, karena ini raga bukan milik saya, ini milik Allah. Saya tidak pernah pesan hidup di dunia ini, saya dihidupkan Allah. Betul? Mengapa saya berani? Guru saya ajarkan kepada saya, panas tidak bisa mendatangkan kematian, bukan udara yang bikin manusia hidup. Betul? Bergabung pun saat ini semua tukang santet, semua jin, semua tukang sihir di dunia ini berusaha untuk memberhentikan detak jantung saya. Demi Allah tidak akan pernah sanggup tanpa izin Allah. Betul? Ketika saya kemarin di Magelang, saya sampaikan dalam mukadimah yang semacam ini. Selepas acara ada kawan sahib saya mengingatkan saya, Mil, jangan kayak gitu menyampaikan mukadimahnya. Loh, kenapa? Nanti kalau ada yang ngetes kamu bagaimana? Loh, kenapa? Dites pun tidak bisa tanpa izin Allah. Betul? Dia ingatkan saya, Mil, di atas langit masih ada langit. Salah saya katakan, lisan seorang muslim jangan demikian. Katakan di atas langit ada Allah, di bawah langit ada Allah, di atas bumi ada Allah. Kapan sampainya sama Allah? Di atas langit masih ada langit terus. Betul? Liritailah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali, tolong garda depan tidak ada yang berdiri, kecuali memang tugas kayak kameramen nggih. Tidak ada yang berdiri. Ya, semuanya adik-adik jangan ada yang berdiri. Bapak, Ibu hadirin Majelis Zikrul Manaqib, Majelis Zikrul Maut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak, kita saksikan dakwah beliau dengan penuh khidmat, dengan jiwa dan pikiran yang tenang, dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahai saudaraku, sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah. Cepat ataupun lambat, pastinya kita akan mengalami yang namanya kematian. Untuk itu saudara, dengan dakwah kubur ini menjadikan kita akan selalu ingat akan yang namanya kematian.
Mari kita iringi dengan zikrullah bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. بحرمات نبي محمد بإذن الله ورضا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Tabur bunga saya mohonkan kepada beliau Romo Kiai Haji Nur Wahid, Romo Kiai Haji Hamid, Bapak Bupati, Bapak Agung, juga Bapak Kiai Kanafi, Bapak Imam Yuhti. Semoga Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya yaitu dakwah dalam kubur. Untuk itu mari kita simak dakwah beliau. Kita tinggalkan aktivitas kita dulu, kita dengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan
kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau Al-Mukarram Gus Muzammil, kepadanya kami persilahkan. Sumangga. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bapak, Ibu, di sini panas. Suatu saat Bapak, Ibu semua akan mengalami. Biar berkah tempat ini, mari kita yang khusyuk, hati dan lisan kita istighfar, sambil mengenang semua perbuatan-perbuatan kita. Karena kita pasti akan mati, pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Semua perbuatan kita di hadapan Allah tidak dapat kita sembunyikan, saudara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dari lubuk hati yang dalam, ya Rob, berikan kami semua ya Rob nikmat dalam berzikir ya Rob. Bimbing kami semua ya Rob, bimbing kami ya Rob, agar dapat khusyuk di majelis zikrul maut ini ya Rob. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tinggalkan semua, tinggalkan dulu aktivitas yang kurang berharga, tinggalkan dulu merokokmu, tinggalkan dulu pencet-pencet HP-mu, saudara. Tinggalkan, karena kita mau mati, pasti kita pasti mati. Mau kemana? Ha? Mau kemana? Kita pasti mati. Demi Allah kita pasti mati, dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha luhur, yang maha melimpahkan kebahagiaan sepanjang zaman, yang maha menciptakan segenap hamba dari tiada. Sesuatu selain Allah adalah makhluk. Dialah Allah yang maha sempurna dan maha abadi. Allah pemilik tunggal yang maha berwibawa. Allah yang maha memberikan keluhuran, yang maha memberikan cahaya dan kegelapan, yang maha memuliakan hamba-hambanya dan menghinakan, yang maha menghidupkan dan maha mematikan, yang maha melimpahkan keluhuran dan kesucian, yang maha memperbaiki keadaan hamba yang dikehendakinya. Terlebih lagi jika hambanya meminta dan terus berharap kepadanya. Sungguh saudara, dialah Allah yang paling tidak mengecewakan dari semua yang tidak mengecewakan. Dialah Allah yang maha berhak dipercaya melebihi semua yang dipercaya. Dialah Allah yang maha mendengarkan semua keluhan dan seruan hati kita melebihi semua yang mendengarkan keluhan dan seruan hati. Dialah Allah yang maha mengerti perasaan kita melebihi semua yang baik kepada kita. Karena dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik, saudara. Saudara, dialah Allah yang menciptakan kita. Dia yang membentuk rupa dan tubuh kita. Kita tidak tahu apapun tentang diri kita. Allah senantiasa mengurus diri kita setiap saat. Kita tidak mengerti jantung kita berdetak, kita tidak mengerti mata kita berkedip. Dialah Allah yang tidak pernah hilang sesaat pun dalam memelihara diri-diri kita. Allah, bukankah mereka benar-benar dimanjakan oleh Allah? Adakah seorang raja memanggil seorang rakyatnya 5 kali sehari, terkecuali ia seorang yang sangat dicintai? Demikian keadaanku dan kalian yang selalu mendapatkan undangan agung 5 kali setiap hari, saudara. Betapa suci dan terang benderangnya umat Nabi Muhammad
dan betapa rugi dan gelapnya mereka yang menolak dengan Allah. Ketika ia dipanggil oleh Allah, ia menolak. Ketika ia dipanggil oleh Allah untuk menghadap, ia pun mungkar dan berpaling. Adakah yang lebih rugi dari orang-orang yang menolak undangan seorang raja? Kalau ini rugi, maka bagaimana dengan undangan maharaja langit dan bumi, saudara? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, sambutlah undangan Allah Rabbul Alamin setiap hari dengan semangat, dengan gembira kehadiran Allah atas anugerahnya. Jadikan siang malam kita selalu di dalam cahaya Rabbani, di dalam cahaya kehidupan yang kekal. Dan inilah hakikat kehidupan yang mulia. Saudara, kematian sangatlah dekat di depan kita. Mau tidak mau, kita pasti mati. Baginda Rasulullah bersabda, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik roh melalui kedua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut, dan kemudian mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada, dan kemudian mereka keluar. Dan akhirnya datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik rohnya dari dadanya hingga sampai ke kerongkongan, dan itulah yang dikatakan saat nazak, saudara. Kata beliau baginda Rasulullah, kalau yang didatangi ini suami yang menyayangi istrinya, memberi rezeki dengan cara yang halal, taat dia beribadah, sholatnya aktif, senang dia minta ampun sama Allah. Kalau yang didatangi, kata Rasulullah, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, mahabbah dia sama gurunya, dia jaga sholatnya, dia keluarkan zakatnya, dia cari jalan-jalan rezeki yang halal di sisinya. Kalau yang dia datangi adalah seorang istri yang menjaga aib suaminya, menjaga kehormatan suaminya, kata Rasulullah, kalau yang didatangi ini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, Jibril akan mendatangi si fulan yang mau meninggal dunia dari sisi kanannya. Kemudian Jibril mengepakkan sayap kanannya, kemudian tampaklah surga yang bertingkat-tingkat di sana. Dia mengepakkan sayapnya sambil bilang, hada manzilatuk ya fulan, ini tempatmu nanti di surga, fi jannatun naim, di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Saudara, saking senangnya kata Rasulullah ini orang atas gambaran surga yang bertingkat-tingkat, ini orang gak bisa ngomong apa-apa, saudara, gak bisa ingat apa-apa, dan memutih dia punya wajah, bersinar dia punya wajah, saking senangnya. Subhanallah. Saudara, sebenarnya rasa sakit itu tetap ada dan tidak berkurang, tapi karena ada faktor luar yang lebih kuat, saudara, yang lebih kuat pengaruhnya, yaitu melihat kedahsyatan indahnya surga, maka seolah-olah rasa sakit itu tidak terasa sama sekali. Bahkan seringkali rasa sakit itu disambut dengan senyum di bibir, saudara. Bukti rasa sakit yang sebenarnya ada tetapi tidak dirasakan ini pernah dibuktikan oleh para wanita yang melihat penampilan dan wajah Nabi Yusuf alaihissalam sambil mengiris buah yang ternyata mereka mengiris. Taubat, saudara. Taubat adalah pintu gerbang menuju ampunan dan rahmat Allah. Tanpa ampunan dan rahmatnya kita akan celaka, kita akan merugi, kita akan menderita, saudara. Saudara,
Bukankah seorang Abu Bashar, ayah kita semua, Nabi Adam, mengajarkan kepada kita betapa penting maghfirah dan rahmat Allah? Ketika sesampainya di bumi Allah, Nabi Adam berdoa, saudara, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Saudara, buka mata hatimu wahai saudara. Lihatlah, seorang Nabi dan Rasulnya pun selalu berdoa kepadanya agar selalu mendapat maghfirah dan rahmatnya. Wahai saudara, kita butuh maghfirahnya bukan? Kita butuh maghfirahnya bukan? Lihatlah akhir-akhir ini saudara, musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri ini. Hei saudara, maksiat apa yang engkau perbuat? Dosa apa yang engkau lakukan sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri? Saudara, tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Hei saudara, tanyakan juga kepada para ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Dosa apa yang sudah kita buat? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Tubu ilallah taubatan nasuha. Saudara, tidak mungkin saudara Allah mengirimkan bencana bertubi-tubi kepada suatu negeri yang penduduk mayoritas muslim, banyak habaib, banyak kiai, banyak pondok-pondok pesantren, banyak majelis-majelis zikir, banyak majelis-majelis ilmu. Kalau tanpa sebab musababnya, tidak mungkin Allah kirimkan bencana kalau tidak ada sebab musababnya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini sehingga bencana datang bertubi-tubi. Siapapun yang berbuat maksiat di negeri ini, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, mereka semua ikut menanam andil di dalam mengundang bencana dari sisi Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Saudara, mari kita beristighfar pada Allah. Barang siapa beristighfar akan dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya, akan dilapangkan rezekinya, akan mendapatkan ketenangan batin, serta dihapuskannya dosa dan kesalahan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Fakulu jami'an astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Tim astagfirullah. Mari bersama-sama istighfar, hati dan lisannya istighfar saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Saudara, lihatlah matamu. Mata inikah yang akan menatap Allah? Mata inikah yang akan menatap Rasulullah? Mata inikah yang akan menatap kekasih Allah kelak? Atau mata ini yang terbeliak, melotot, terburai menatap neraka jahanam? Akankah mata penuh maksiat ini akan menyelamatkan? Wahai mata, apa gerangan yang kau tatap selama ini? Saudara, lihatlah mulutmu. Lihatlah mulutmu. Perhatikan mulutmu.
apakah mulut ini yang kelak mendesah penuh kerinduan mengucap la ilaha illallah saat malaikat maut menjemput, atau menjadi mulut yang menganga dengan lidah menjulur, dengan lengkingan jerit pilu yang mencopot sendi-sendi setiap yang mendengarkan? Ataukah mulut ini jadi pemakan buah zakun jahanam yang getir, penghangus dan penghancur setiap usus? Apakah gerangan yang engkau ucapkan wahai mulut yang malang? Berapa banyak dusta yang engkau ucapkan? Berapa banyak hati yang remuk dengan sayatan pisau kata-katamu yang mengiris tajam? Berapa banyak kata-kata semanis madu yang palsu yang engkau ucapkan untuk menipu? Berapa sering engkau berkata jujur? Berapa langkahnya engkau dengan syahdu memohon agar Allah mengampunimu? Lihatlah tubuhmu saudara, kini lihatlah tubuhmu. Tubuh ini yang kelak menyala penuh cahaya bersinar, bersukacita dan bercengkrama di surga, ataukah tubuh yang akan tercabik-cabik hancur mendidih dalam lahar neraka jahanam, terpasung tanpa ampun, menderita yang tak akan pernah berakhir? Wahai tubuh, berapa banyak maksiat yang telah engkau lakukan? Wahai tubuh, berapa banyak maksiat yang telah engkau lakukan? Berapa banyak orang-orang engkau zalimi dengan tubuhmu? Berapa banyak hamba-hamba yang lemah yang engkau tindas dengan kekuatanmu? Berapa banyak perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli, padahal engkau mampu? Berapa banyak hak yang engkau rampas? Saudara, siapapun yang sering melihat yang diharamkan, mari istighfar. Yang jarang membaca Al-Quran, mari istighfar. Mari kita ingat dosa telinga kita. Siapa yang nikmat mendengar aib orang lain, mari istighfar. Telinga ini adalah milik Allah. Sangat mudah bagi Allah membuat dunia ini jadi sepi. Apa sulitnya bagi Allah mengambil telinga ini? Andai kata telinga kita diambil, maka kita ingat dosa lisan kita saudara saat ini. Ingat dosa lisan kita. Siapa yang suka berkata dusta, mari istighfar. Siapa yang suka mengada-ngada, mari istighfar. Ingatlah wahai sahabatku, sebagian besar penghuni neraka adalah karena lidahnya. Ingatlah, siapa saja yang telah tercabik-cabik hatinya karena lisan kita, terutama yang pernah menzalimi ayah dan ibunya, mari istighfar. Yang pernah menzalimi orang-orang lemah dengan lisannya, mari istighfar. Apalagi yang senantiasa marah, mari istighfar. Berapa banyak orang miskin yang pernah kita hina, mari istighfar. Ribuan kata yang terucap tiap hari, beberapa kali kita menyebut nama Allah dengan ikhlas, mari istighfar. Hai saudara, bersedihlah orang-orang yang berhati keras dan tidak mempunyai hati yang lembut, mari istighfar. Yang setiap hari ribut dengan tetangga, kalau bukan sebelah kanan, ya tetangga sebelah kiri. Sering kali masalah hanya masalah sepele, bahkan remeh, tapi permusuhan pun berlangsung berhari-hari. Waktu demi waktu dihabiskan untuk menggunjing aib dan kejelekan saudara sendiri. Detik demi detik dada ini terus cengkel saudara.
tiap kali melihat keberhasilan orang lain jengkel dan berharap orang lain itu celaka atau mungkin mendapatkan bencana. Sudah sedemikian pekatkah hati yang tertanam dalam dada ini? Adakah pantas hati yang seperti ini bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah kelak? Dengan adik tidak akur, kepada kakak pun tidak hormat, terhadap orang tua pun kurang ajar, sering membantah, sering membuat kesal hati mereka. Apalagi mendoakan mereka mungkin tidak pernah, padahal mereka tak butuh apa-apa, tak butuh apa-apa. Yang mereka butuhkan sifat ramah, penuh kasih sayang dari anak-anak yang telah mereka besarkan dengan segenap cinta, cinta yang berhias penuh keringat, air mata dan juga darah. Orang-orang seperti kita ini apa pantas berharap surga Allah? Saudara, dengan adanya dakwah kubur ini, dengan adanya gundukan tanah ini, ingat dengan orang tua bukan? Baik orang tua yang masih ada atau yang telah meninggalkan kita. Lihat apa yang telah kita perbuat untuknya. Lihatlah kasih sayangnya, ingatlah wajahnya. Hadirkan wajah ibu saat ini, hadirkan wajah ayah saat ini. Mohonkan ampun orang tuanya. Lihatlah 9 bulan engkau berada di dalam kandungan ibumu. Kemana-mana ibu pergi tanpa mengeluhkanmu. Bahkan seringkali ia membelai perutnya. Dia katakan, ya Allah, bila lahir anak ini, jadikan anak yang saleh, jadikan anak yang salehah. Apabila lahir anak ini, ya Allah, jadikan anak yang saleh dan salehah. Saudara, berbulan-bulan kita menghisap darahnya. Dalam kandungan berdiri sulit, berbaring sulit. Kita terlahir bersimbah darah. 2 tahun kita hisap air susunya, belasan tahun kita hisap keringat dan tenaganya. Berapa banyak kata-kata kita mengiritnya, berapa banyak sorot mata kita menghujam melukai perasaannya. Berapa kali kita memalingkan wajahnya dengan ketus kepadanya. Berapa kali kita menghardik dan mendustakannya. Padahal amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua kita. Saudara, ingat ayahmu saat ini, ayahmu yang bekerja keras agar engkau sukses, ayah yang dahulu bekerja keras agar engkau sekolah, ayah yang dahulu memberikan baju barumu agar kau tidak dihina, ayah yang membelikan baju barumu sampai dia hutang-hutang, ingin melihat kau bahagia, senang seperti yang lainnya saat lebaran. Lihatlah saudara, tapi apa yang terjadi setelah kita dewasa? Hatinya terluka karena perbuatan kita. Cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta ibu. Maka hormati dan sayangi ayah dan ibumu, saudara. Saudara, amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua kita. Mari fakullu jami'an Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, 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 astaghfirullahaladzim
لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustadz Samsuri, saya ingin istirahat sejenak Ustadz. Silakan ajak saudara-saudara kita di atas semua sedekah. Silakan Ustadz Samsuri. Allah ya karim. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah yang dimuliakan Allah. Pada suatu sore, pada suatu saat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang wanita tua, yang mana wanita tua tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya detik ini ya Rasul, seandainya saat ini ya Rasul, aku berinfak sedekah untuk ibunda saya ya Rasul, untuk ayahanda saya yang Rasul yang sudah wafat, sampaikah kiranya ya Rasul?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Sampai. Untuk itu kami di sini mengajak jamaah sekalian. Monggo yang bertugas maju ke depan sini. Monggo Bapak panitia yang bertugas suruh maju sini dulu. Saya ngajak kepada kita semua untuk berinfak sedekah. Jangan lupa atas namakan orang tua kita, untuk ayahanda kita. Mriki Pak, mriki baris mriki. Mudah-mudahan dengan berinfak sedekah, baris ini dulu, baris dulu, biar disiapkan dulu ya, biar semuanya disiapkan. Niat nawaitu ikhlas karena Allah untuk orang tua kita, bikin bangga orang tua kita pada sore hari ini, bikin bangga orang tua kita pada saat ini. Untuk itu kita sambil bersolat, mudah-mudahan dengan infak sedekah sampean semuanya, apa yang menjadi hajat sampean diijabah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo berjalan lagi. Bismillah ya Allah ya Rabb. Coba, monggo silakan yang satu di atas Pak dibantu, lainnya bagi tugas ya. Yang kemana sampai diatur Pak panitia. Dunya kang rumangsani bakal tekan kang aran pati, bakal tekan kang aran pati. Monggo ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi azani wa darani. Ampuni ya Rabb dosa hamba ya Rabb. Seandainya saat ini hamba infak sedekah ada pahala ya Allah, tolong sampaikan kepada orang tua hamba ya Rabb. Karami ya uhai iwal karami, yuk para dulur padha taubat tim dakwah kubur ngeleke kita, gelem ra gelem bakal sedo urip ning donya namung saderma, bakal ngadep kang maha kuwasa. Monggo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saudara
Mari kita berdoa bersama-sama sambil menyebut nama Allah. Getarkan bibirmu ketika menyebut nama yang Maha Agung. Fakullu jami'an, ya Allah, ya Allah. Ucapkan bersama-sama. Ya Allah. Angkat, tadahkan tangan, mohon kepada yang kuasa. Ya Allah, ya Saudara, ya Allah. jika orang-orang di dalam kuburnya dihidupkan kembali, bibirnya tidak akan berhenti menyebut nama Allah. Allah. Bibirnya tidak akan mau diam dari menyebut nama Allah. Allah. Ia tidak akan lewatkan satu nafas pun untuk lepas dari menyebut nama Allah. Dan hari-hari kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Salahkah kita bila menyebut nama Allah? Masihkah kita berat memanggil nama Allah? Adakah ingin berharap darinya surga dan kebahagiaan dunia dan akhirat? Adakah kau inginkan kemudahan dan keluasan dunia dan akhirat? Adakah kau inginkan limpahan rezeki dunia dan akhirat? Adakah kau inginkan kebahagiaan dan sakinah dunia dan akhirat? Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Wahai Allah, limpahkan salawat kepada roh Sayyidina Muhammad di alam arwah, dan limpahkan pula pada jasadnya di alam jasad dan pada kuburnya di alam kubur. Ya Allah, ya Allah, semoga Allah mengangkat derajat kita saudara hingga kepada puncak-puncak keluhuran. Semoga Allah menerangi jiwa kita dengan cahaya, menerangi penglihatan kita dengan cahaya, menerangi pendengaran kita dengan cahaya, cahaya keluhuran, cahaya kebahagiaan, cahaya kesucian, cahaya pengampunan, cahaya kemudahan, cahaya doa, cahaya munajat, cahaya khusyuk, cahaya wudu, cahaya berzikir manakib. Ya Rahman, Ya Rahim, cahaya sujud, cahaya seluruh Al-Quran, dan seluruh cahaya kau turunkan dengan cahaya terbesarmu, yaitu Sayyidina Muhammad. Rabbi, antara kami ada yang masih mempunyai dosa, jangan kau sisakan satu dosa pun yang masih tersisakan dari kami setelah kami keluar dari majlis ini, ya Allah. Ya Allah, pastikan kami semua wafat di dalam husnul khatimah. Pastikan kami semua hidup dalam kebahagiaan, dan sekiranya kami terjebak dalam dosa, ya Allah, bangkitkan keinginan kami untuk segera bertaubat, dan jadikan akhir hidup kami, akhir nafas yang terakhir adalah nafas yang paling rindu kepadamu, ya Allah. Sebagaimana firman-Mu dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu denganmu, aku rindu jumpa dengannya. Ya Allah, dari tubuh kami, ya Allah, saat keluar roh kami dari tubuh kami, ya Allah, tinggallah jasad yang penuh dengan noda yang akan hancur lebur ini. Jasad apa yang diturunkan ke dalam perut bumi ini? Pastikan jasad dan makhluk yang merindukanmu, ya Allah. Di akhir nafas kami berada dalam puncak kerinduan padamu, dan puncak dirindukan olehmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hal ini mustahil kami dapatkan kecuali dari cahaya kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami minta bahagia dunia dan akhirat. Hapus dosa-dosa kami, dosa kerabat kami dan anak putra kami, ya Rabb. Dosa keluarga kami, barangkali ada kerabat atau teman atau ayah bunda kami yang telah wafat, yang hingga di siang hari ini masih menjerit di dalam kuburnya.
sebagaimana sabda Rasulullah, kalau bukan kalian saling wafat satu sama lain, akan ku minta pada Allah agar kalian mendengar rintihan dan jeritan mereka yang di dalam kubur. Mungkin di antara keluarga kita, saudara, mungkin di antara kerabat kita, mungkin di antara sahabat kita. Di siang ini, hari ini, kita mohon agar wahai Allah, hentikan seluruh musibah yang menimpa ahli kubur demi cahaya terbesarmu, demi cahaya syafaatmu, demi cahaya kelembutanmu, dan hal itu mustahil kecuali darimu ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu ya Allah. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak membenci saudara kami, mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan, terjebak kriminalitas, terjebak sabung ayam, terjebak korupsi. Beri mereka hidayah ya Allah. Ya Allah, beri mereka taubat ya Allah. Kami tidak membenci mereka, tapi kami kasihan kalau mereka wafat. Bagaimana ya Allah, bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut, mencekik mereka dan mencabut roh mereka dengan kemarahan. Malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saudara, jangan kau lalaikan tugasmu untuk ibumu. Sekarang ibumu masih hidup apa sudah wafat? Sekarang ibumu masih hidup apa sudah wafat? Yang masih hidup, berusahalah untuk mengumrahkan ibunya, untuk menghajikan ibunya. Bawa ibumu ke Ka'bah, bawa ibumu ke makam Rasulullah. Ya Rabb, buka rezeki yang hadir, yang punya niat baik buat ibunya ya Allah. Dan sekarang yang ibunya di alam barzah, sampaikan salamu untuk ibumu. Katakan, yuk katakan, Assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum ya. Terus sampai nyambung. Assalamualaikum ya. Terus sampai nyambung saudara. Terus hadirkan wajah ibu sampai nyambung. Terus sampai nyambung. Sampai nyambung. Selamat ibuku untukmu rahmat Allah ya ummi. Pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab ya Allah. Pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab ya Allah. Pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab. Pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya ya Rabb. Pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya ya Rabb. Sekarang doakan ayahmu, ayahmu yang mengazankan di telinga kananmu, yang mengkomatkan di telinga kirimu. Doakan ayahmu dibersahi Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni ayah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, rahmati ayah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Semua doakan kedua orang tuamu. Pastikan kedua orang tuamu bahagia di siang hari ini. Semua katakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bebaskan kedua orang tua kami dari neraka ya Allah. Ya Allah. Pastikan orang tua kami masuk surga tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus Allah suka melihat kita saat ini saudara. Allah asik melihat kita saat ini. Dia banggakan kita di hadapan malaikat. Lihatlah hamba-hambaku. Teruskan ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Allah, ya Allah, Ampuni seluruh umat Islam ya Allah, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. ya Allah, Berkahi Indonesia ya Allah, berkahi Provinsi Lampung ini ya Allah, berkahi Lampung Utara ini ya Allah, berkahi Lampung Utara ini ya Allah, berkahi Bandar Agung ini ya Allah, berkahi semua pondok pesantren yang ada di dunia ini ya Allah. Berikan keberkahan kepada yang hadir maupun yang tidak hadir di majlis zikrul maut ini, di majlis zikrul manakib ini. Yang sakit ya Allah, sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. ya Allah, Yang sedang usaha, semoga dilancarkan usahanya. ya Allah, Yang sedang menjabat, semoga dinaikkan jabatannya ya Allah. ya Allah, ya Allah, Yang sedang berjuang, ya Allah, berdakwah, semoga ditambah karismanya oleh Allah. Yang belum punya keturunan, semoga segera diberi keturunan oleh Allah yang soleh dan solehah. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga mendapatkan jodohnya yang soleh dan solehah. ya Allah, ya Allah, Yang sedang bertani, semoga diberi hasil yang berkah melimpah ruah. ya Allah, Yang sedang dililit utang piutang, ya Allah, berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya ya Allah ya Ghani. Mudahkan rezekinya ya Rabb. ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ya Allah, Jadikan suami-suami kami ya Allah, istri-istri kami ya Allah, suami istri yang soleh dan solehah ya Allah. Tidak ada keributan antar suami istri ya Rabb. Jadikan anak keturunan kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ulamanya ya Allah, ulamanya ya Allah, bersatu istiqomah. Tidak ada keributan antar ulama, tidak ada perselisihan antar ulama ya Allah. Kampungkan antara ulama dan umara, satukan tujuan yang engkau ridhoi, mengangkat syariat Nabi Muhammad dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. ya Allah, ya Allah, Terus angkat kedua tanganmu terus. ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi, engkau kumpulkan kami di majlis zikrul manaqib ini ya Rabbi. Kami berdoa diamini bersama para kiai, kami berdoa diamini para ustaz, kami berdoa diamini para yatim piatu, kami berdoa diamini para pendosa yang saat ini menangis bertaubat kepadamu. Kami berdoa juga diamini oleh para musafir. Saudara, beliau Rasul katakan doa musafir sangat mustajabah. Di sini banyak musafir, bahkan kiai-kiai yang hadir, ada Kiai Nur Wahid pun musafir beserta rombongan. Saudara, doakan doanya mustajabah. Rasul yang mengatakan, saudara, tim dakwah dalam kubur jauh, beliau juga banyak musafir, saya pun musafir. Rasul tak akan pernah bohong. Terus angkat kedua tanganmu, katakan ya Allah, panggil namanya dan benarkan seluruh hajatmu dan semua kesulitan dan rintanganmu, tenggelamkan dalam samudra namanya. Bi barakati wa karamati sultanil auliya Asy Abdul Qadir Jailani wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah waridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, iqdi hajatina. Silakan yang punya hajat masing-masing, silakan. Saudara, minta didoakan saya sekeluarga semoga diberi ketabahan, kesabaran, kesehatan keluarga kami semua. Amin, ya. Diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin, ya. Saudara, ada minta didoakan beliau dari Malaysia, Dr. Syekh Rosmi bin Cidin Amin, ya. dari Malaysia, minta didoakan semoga bisnis CPO-nya segera on, Amin, ya. segera membaik. Dan juga bisnis pesawat Rozmi Air yang insya Allah doakan 2016 ini mulai beroperasi. Dan juga ada bisnis primanya
Semoga juga bisa berjalan dengan lancar. Juga minta didoakan orang-orang yang terhutang kepada beliau segera mengembalikan hutangnya dengan baik. Amin ya Allah. Ada minta didoakan juga dari Kalimantan, Ibu Kartini. Amin ya Allah. Minta didoakan supaya usaha kapalnya lancar dan orang tuanya almarhum Hajah Saniyah dan almarhum Bapak Sumadi diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Minta didoakan juga Bapak Hayun Nadi bin Hasan Mukmin dari Riau, semoga diberi kesehatan dari sakit yang dideritanya. Amin ya Allah. Ada minta kita doakan juga Ibu Zainab. Beliau TKW ada di Arab Saudi, telepon saya. Beliau minta keberkahan. Semoga hidupnya berkah dunia dan akhirat. Ada minta didoakan juga dari Palembang, saya lupa namanya. Beliau dalam kondisi sakit. Minta didoakan semoga segera diberi kesehatan. Minta didoakan banyak sekali. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada yang SMS karena hutang, ada SMS karena sakit. Minta didoakan. Yakinlah, walau saya tidak sebutkan, Allah tahu, Allah dengar, dan Allah punya solusi. Dan kami semua tim dakwah dalam kubur minta didoakan semoga hajat-hajat kami semua, kawan-kawan tim dalam kubur, semoga diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma inzaghalal ujbu wal kibru wal riya'u wasyum'atu wan nuqsanu fi amalika bala alam bih au alimtu tudu'an wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong diamankan dulu, pinggir dulu. Segala puja-puji sampai akhir hayat hanya milik Allah. Bapak Ibu, saya masih sangat muda, saya butuh kritik serta saran. Di setiap kaset ada nomor HP saya, insya Allah di stiker-stiker ada nomor HP saya, silakan kritik serta saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.